sebuah negara yang dibangun di atas keberagaman, ada pertanyaan yang terus menggema. Apakah kebebasan individu dapat hidup berdampingan dengan harmoni sosial? Ataukah ia hanya bisa menjadi impian? Ataukah ia dapat menjadi kenyataan di tengah tantangan korupsi, intoleransi, dan penyalahgunaan kekuasaan? Di dunia yang penuh dilema ini, perjuangan bukan tentang siapa yang menang ataupun kalah. Ini tentang memastikan bahwa prinsip tidak dikorbankan atas nama kepentingan pribadi, dan kebenaran tidak boleh kalah oleh kekuasaan. Hari ini, kami akan mencoba menggali lebih dalam. Kami akan mendengar suara mereka para pendidik hingga generasi muda tentang bagaimana moderasi, toleransi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi dapat menjadi fondasi bagi bangsa ini. Kak, Halo. sebelumnya perkenalkan saya Joshua Sandro Parwin Silaban dari jurusan farmasi. Sebelumnya, nama kakak siapa ya? Nama aku Siva Salsabila, Dari jurusan apa ya? dari jurusan farmasi juga. Oh, iya. Sebelumnya saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Kak? Boleh. Pertanyaan itu, Kak, menurut kakak, apa hubungan antara penegakan HAM dan upaya memerangi korupsi? Sebenarnya menurut aku ya, sebagai warga gitu ya, sebagai mahasiswa, upaya penegakan HAM dengan apa tadi? Memerangi korupsi. Memerangi korupsi. Kalau misalnya menurut aku itu tuh sangat berhubungan banget ya, karena dengan kita menegakkan HAM gitu, itu tuh kan dengan kita menaati HAM ya, HAM itu dengan cara menghormati orang lain, menghargai hak-hak orang lain, itu akan sangat berpengaruh untuk kesadaran diri kita agar tidak melakukan korupsi. Karena korupsi kan secara nggak langsung kita merebut hak-hak orang lainnya. Kayak gitu sih paling. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Menurut kakak bagaimana toleransi dan moderasi berperan dalam penegakan HAM? Ya sama juga sih sebenarnya, kalau toleransi dan moderasi kan lebih ke saling menghargai satu sama lain, terus saling menghargai pendapat, menghargai hak-hak orang lain. Dengan HAM ya berarti dengan kita bisa melakukan toleransi, kita akan lebih menghargai hak-hak orang lain. Terakhir ya, Kak. Menurut kakak, bagaimana toleransi dapat menjadi strategi yang efektif dalam memerangi korupsi? Oh iya, kalau misalnya memerangi korupsi ya kan sebenarnya kalau dari korupsi ini bisa berawal dari kekurangpuasan kita terhadap sesuatu ya. Jadi dengan cara kita melaksanakan hak-hak setiap orang, maka setiap orang akan merasa puas. Jadi setiap orang gak akan kepikiran untuk melakukan korupsi. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menjawab pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama. Selamat siang, pada pertemuan kali ini akan mengadakan podcast dengan Bapak narasumber yaitu Bapak Apoteker Abdul Muki tentang moderasi, toleransi, dan HAM anti korupsi. Baik Bapak, saya akan bertanya untuk pertanyaan pertama. Yang pertama yaitu dalam kehidupan masyarakat yang moderat dan toleran, bagaimana batasan kebebasan berpendapat dalam diterapkan secara efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip hak dan asasi manusia? Oke, sekarang kita di modernisasi itu. Modernisasi di sini kalau kita lihat dari segi aspek media sudah sangat lama di mana. Jadi pertama itu belakang kita pasti sebagainya dari media. Kalau dilihat dari kebebasan berpendapat sebagainya, ketika seorang sudah dari akses berpendapat, itu akan ada momen-momen bagi mereka yang kurang dididik tentang etika sosial ya, bahkan itu adalah asasi karena media jadi batasi ya, mereka itu semua masalah ya, maka dari itu tentunya kita pasti di kampus dengan pendidikan itu perlu yang namanya mengatur norma dan kebijakan mereka. Kita ada dari berdasarkan etika dan sikap kita terhadap sesuatu itu harus kita lakukan ya. Nah kalau dia pendapat atau kebebasan berpendapat di sana kita perlu strict ya, mereka sampai sampai kasus ini kalau berkata itu kita sadar walaupun berkata bebas tapi kasus lain jaga sampai kita mengadaptasi semua itu dimana kita beberapa waktu dan nanti ya tetap mulai yang harus kita Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, menurut pendapat Bapak, apakah regulasi yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup untuk menjaga ketertiban umum tanpa menghambat kebebasan berekspresi atau adakah ruang untuk perbaikannya? Oke, hukum ya, peraturan ada undang-undang yang tapi sampai kasus-kasus yang terjadi selama ini itu sering-seringnya masalah ya yang mana
ada hukum atau ada namanya case seperti ini UIT akan menjangkau semua sebenarnya harusnya undang-undang aturan kita harus stabil ya, boleh di sini sama gitu, boleh kuat boleh harus sesuai dengan seperti itu. Jadi kalau kita ada perbaikan kemudian mudah-mudahan perbaikan dari aturan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berdasarkan tidak kebebasan dalam memiliki melakukan sisi tanpa ada hukum dan sebagai masyarakat itu memiliki hak sebagai manusia boleh kita pasal dalam dua pihak itu dipenuhi oleh aturan tapi tidak sampai apa itu dengan tadi yang saya sampaikan langsung buat baik orang kita tidak apa dengan norma dan lain-lain. Baik Bapak, terima kasih untuk pendapatnya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya dalam perspektif HAM, bagaimanakah pandangan Bapak untuk wacana penerapan hukuman mati untuk koruptor? Apakah ini dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM ataukah sejalan dengan prinsip keadilan untuk pencegahan korupsi? Oke, ini ada adanya hukuman bagi koruptor di satu sisi yang tidak dua sisi yang di satu sisi penegakan hukum untuk koruptor itu memang sangat baik, itu di satu sisi memang sangat baik. Kenapa? Ketika seorang koruptor mereka hanya dihukum di penjara, kemudian di beberapa 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada remisi dan kebebasan tadi, itu mereka tidak akan menerima efek jerah. Tentunya ketika pemerintah menggalakkan atau mulai membicarakan terkait hukuman untuk koruptor itu sampai paling berat itu hukuman mati, itu memang mungkin jadi salah satu solusi bagi pemberantasan korupsi di negara kita yang sudah mungkin salah satu ya mungkin sangat tinggi tidak ada korupsi di negara kita. Kalau kita lihat dari beberapa informasi di media sosial ataupun di berita dan sebagainya, Indonesia sendiri, jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang kasus korupsi tinggi. Karena apa? Karena mereka yang melakukan korupsi tidak dikasih hukuman berat, mereka hanya dikasih hukuman beberapa tahun, setiap tahun nanti mereka dapat remisi dari apa sebagainya, mereka sebagainya itu yang menjadi sebuah acuan apa itu sisi memang bukan bagus, memang cukup baik untuk diarahkan. Tetapi di sisi lain, kalau disangkutkan dengan hal, memang ketika seseorang yang melakukan korupsi, seorang manusia yang melakukan tindak pidana korupsi, ketika dihukum mati itu sama halnya dia pemerintah mengambil hak orang itu hidup dari seseorang itu terambil oleh dia, oleh pemerintah, oleh pemerintah itu terambil hak untuk hidupnya. Jadi gimana nih caranya? Makanya pemerintah sekarang melalui penanggulangan korupsi dengan komisi pemberantasan korupsi dengan Komnas HAM itu sama-sama bekerja sama untuk mencari solusi. Apa nih hukuman yang panas bagi para koruptor? Yang pertama untuk menimbulkan efek jerah bagi para koruptor itu seperti apa? Yang kedua karena apa? Hak asasi manusia dari si koruptor tersebut apa untuk hidup tentunya kan? Ketika seorang dihukuman mati, dihukum mati tanpa mereka melakukan pembelaan diri sendiri, itu kan ada hak tersendiri mereka untuk membela diri, hak untuk mereka dapat hidup itu ada sebenarnya. Itu gimana caranya supaya baik untuk keduanya? Hak asasi tidak dilanggar, tetapi kegiatan korupsi itu bisa diminimalisir dengan adanya tindakan hukum yang membuat si pelaku itu menjadi jadi jelas terhadap apa yang dilakukan. Jadi jangan sampai ketika dia keluar dia melakukan itu lagi karena dia cuma dihukum seperti ini dan setelah dia seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya kemarin saya lihat juga ada informasi bahwa ketika seorang korupsi itu akan dihabiskan semua asetnya, aset maupun aset yang diambil dari hasil korupsi atau aset sebelumnya itu akan dibersihkan aset semuanya. Jadi hanya aset yang memang murni dari dia sendiri yang akan disisahkan untuk keluarga. Seperti itu. Mungkin itu yang saya agak memang mendukung hal itu terjadi. Karena ketika seseorang itu dimiskinkan apa ya namanya? Semua aset yang dia dapat, yang dia rampas dari masyarakat itu korupsi itu sudah merampasnya. Hak masyarakat dia rampas, dia korupsi. Nah, maka hak tersebut harus dibayar oleh pemerintah. Makanya harus segera diadakan undang-undang perampasannya, aset itu harus segera disahkan. Kenapa? Karena memang kalau misalkan nanti tidak ada hal seperti itu, nanti akan timbullah korupsi baru. Misalkan mereka kalau tidak hukum ambil aset dari mereka yang korupsi, sedangkan
tidak mengembalikan atau tidak menggunakan aset yang mereka dapat itu dengan baik, malah mereka menggunakan dengan hal-hal yang lebih baik. Makanya saya pernah dengar ketika pemerintah sekarang, Bapak Presiden Prabowo itu memberikan sebuah statement bahwa nanti ketika dilakukan perampokan aset dari para koruptor, itu dana masuk ke negara itu untuk program yang dicanangkan oleh CJ program pendidikan gratis bagi para siswa. Itu memang bermanfaat menurut saya bagi usaha seperti itu. Ya. Memang sekarang saya sudah mulai pemerintah mulai memperbaiki, mulai membuat sebuah data yang memang itu perlu dilakukan dari dulu seperti itu. Baik ya, saya pikir cukup sekian ya podcast dari Bapak Muki, Bapak Apoteker Abdul Muki. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu, Selamat siang. sebelumnya tidak memperkenalkan diri. Saya Leni Mardiana dari Universitas Bakti Kencana. Izin untuk mewawancara Ibu mengenai tugas salah satu mata kuliah saya. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Sebelumnya, boleh izin memperkenalkan diri Ibu? Ya, kebetulan nama saya Siti Hadisah, profesi saya sebagai pendidik di SDN Sukadana. Baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana peran seorang guru dalam mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai toleransi dan penerapan hak asasi manusia di lingkungan kerja Ibu? Ya, tentunya saya sebagai pendidik terutama menanamkan ke anak untuk saling, karena negara kita negara yang berdasarkan Pancasila, anak harus tahu apa isi Pancasila itu. Intinya satu, kita di negara kita banyak terdiri suku dan bahasa dan beragama. Tentunya satu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, menjalin komunikasi yang baik walaupun berbeda suku dan bahasa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah yang dilakukan oleh seorang guru dalam mencegah tindakan diskriminasi dan pemberian perlakuan yang adil di instansi kerja Ibu? Ya tentunya saya sebagai pendidik, satu, untuk merasa anak tidak merasa didiskriminasikan atau dibeda-bedakan, tentunya kita memberikan pelayanan yang sama, tidak membedakan agama atau status sosial, dan kita harus menciptakan suasana hidup rukun. Nah, anak harus diberi pengertian bahwa hidup rukun itu harus mengacu kepada 5M, menghormati, menghargai, menyayangi, mengasihi, saling memberi atau berbagi. Nah, keadilan bahwa kita harus memperlakukan sama terhadap seluruh pendidik, tidak membeda-bedakan status sosial. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara seorang guru dalam mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, transparansi dalam pekerjaan, dan tindakan korupsi di lingkungan kerja Ibu? Ya tentunya di sekolah, lingkungan sekolah saya ada dana BOS dari pemerintah, dana operasional sekolah. Tentunya guru harus ikut andil, ikut mengawasi dalam penggunaan BOS atau bantuan operasional sekolah, antara pemimpin atau bawahan secara bendahara harus kerjasama, harus transparansi penggunaan uang untuk operasional sekolah. Tentunya kalau seluruh pihak di sekolah akan tidak ada tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana BOS yang dikelola bersama pihak sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, sangat membantu. Terima kasih mata kuliah saya, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Hak asasi manusia bukan hanya tentang kebebasan pribadi, tapi tentang tanggung jawab. Dan keadilan bukan hanya sekedar hukuman, tapi keberanian untuk memilih yang benar meski semua orang menganggapnya salah. Kesimpulannya, penegakan HAM dan pemberantasan korupsi memiliki hubungan erat, karena korupsi sering merusak akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, melawan korupsi berarti memperkuat perlindungan HAM. Dalam proses ini, toleransi dan moderasi memainkan peran kunci, karena keduanya menciptakan ruang dialog yang damai dan mendukung penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Lebih jauh, toleransi juga menjadi strategi efektif dalam memerangi korupsi dengan menumbuhkan budaya saling menghargai dan kepercayaan, yang mengurangi praktik kolusi dan nepotisme dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap HAM, serta menerapkan langkah konkret untuk melawan diskriminasi dan korupsi. Masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Semua ini berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.